Kembali lagi kita di dalam pembelajaran sosiologi kelas 11 bab yang kelima, integrasi dan reintegrasi sosial dalam materi proses integrasi. Di sini kita akan melihat ada 3 proses integrasi yang harus kita pahami. Yang pertama adalah akulturasi, yang kedua asimilasi, yang ketiga akomodasi. Kita akan membicarakan yang pertama tentang akulturasi sosial. Menurut Kuncharaningrat, akulturasi adalah proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu diperhadapkan pada kebudayaan asing yang saling berbeda. Dalam proses sosial tersebut akan berlangsung secara terus-menerus sehingga unsur-unsur kebudayaan asing itu dapat diterima oleh masyarakat dan diolah untuk menyatu dengan kebudayaannya sendiri. Umumnya, akulturasi berlangsung tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan itu sendiri. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa akulturasi merupakan suatu proses yang ditandai dengan terjadinya penyatuan dua budaya yang berbeda. Dan penyatuan kebudayaan yang berbeda tersebut akan saling menyerupai. Proses penyatuan untuk bisa menyerupai dengan kebudayaan yang baru. Dalam proses akulturasi terjadi sebagai dampak daripada mobilitas masyarakat yang diikuti dengan mobilitas kebudayaan masyarakat itu sendiri. Sebagai dampak daripada migrasi yang telah terjadi di permukaan bumi ini dari dulu sampai sekarang, yang mengikuti terjadinya migrasi budaya, maka diikuti dengan saling percampuran unsur-unsur budaya baru terhadap budaya yang sudah ada, akan tetapi tidak sampai menghilangkan identitas budaya aslinya. Jadi yang terjadi sebenarnya adalah proses modifikasi budaya di dalam perubahan budaya. Contoh akulturasi yang pernah terjadi di Indonesia, di sini ada beberapa contoh seperti Menara Kudus adalah merupakan suatu hasil akulturasi antara budaya Islam dengan budaya Hindu yang diawali dari migrasi agama Islam ya dan migrasi agama Hindu. Yang kedua, wayang. Wayang ini juga merupakan akulturasi kebudayaan Jawa yang diperhadapkan dengan migrasi budaya India. Yang ketiga, Candi Borobudur juga merupakan suatu hasil akulturasi dengan adanya migrasi budaya Buddha dengan masyarakat Magelang. Maka lahirlah Candi Borobudur yang berciri agama Buddha. Selanjutnya, seni kaligrafi. Seni kaligrafi ini juga merupakan percampuran budaya Indonesia dengan migrasi daripada kebudayaan Islam dari Timur Tengah. Yang kelima, kesenian gambang kromong. Itu juga merupakan hasil akulturasi budaya Tiongkok dengan budaya yang ada di Jawa Barat, khususnya DKI Jakarta. Nah, itu adalah merupakan contoh-contoh akulturasi yang pernah terjadi di Indonesia. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang asimilasi.
Asimilasi merupakan suatu proses sosial yang ditandai dengan adanya usaha-usaha untuk mengurangi perbedaan-perbedaan antara individu atau kelompok-kelompok di dalam masyarakat. Di dalam asimilasi ini, masyarakat berusaha untuk memperkuat atau mempertinggi kesatuan, mempertinggi integrasi di dalam sikap dalam proses-proses pencapaian kepentingan-kepentingan bersama di dalam masyarakat itu sendiri, atau bisa dikatakan adalah suatu tindakan untuk mempertinggi kesatuan kesamaan tindakan di dalam mencapai suatu tujuan bersama. Sehingga asimilasi ini akan melahirkan suatu budaya baru, tatanan baru, nilai ataupun norma yang baru di dalam masyarakat itu sendiri. Di sini kita bisa melihat ciri-ciri daripada asimilasi. Yang pertama, berkurangnya perbedaan yang disebabkan karena adanya usaha-usaha untuk mengurangi atau menghilangkan perbedaan antara individu dan kelompok di dalam masyarakat. Jadi, yang pertama itu perbedaan semakin ditekan, perbedaan itu semakin menurun di dalam mencapai tujuan bersama. Yang kedua, tiap-tiap individu sebagai kelompok di dalam melakukan interaksi secara terus-menerus dan intensif. Berarti di dalam asimilasi itu juga terjadi karena ada interaksi komunikasi yang berkelanjutan secara intensif. Yang ketiga, mempererat kesatuan tindakan, sikap serta perasaan di dalam memperhatikan kepentingan dan tujuan bersama. Yang keempat, tindakan seseorang di dalam memberikan peninjauan kebudayaan lainnya demi terwujudnya kepentingan umum. Artinya di sini peninjauan ulang terhadap kebudayaan demi menekan perbedaan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Selanjutnya kita akan melihat di sini jenis-jenis asimilasi. Yang pertama yang bisa kita temukan adalah asimilasi budaya. Asimilasi budaya merupakan perpaduan budaya yang saling berbeda dan menghasilkan budaya baru beserta hilangnya ciri dasar atau nilai dasar daripada budaya itu sendiri. Berarti asimilasi itu menghasilkan satu budaya baru yang berbeda dari budaya sebelumnya. Yang kedua, asimilasi perkawinan. Inilah yang kita sebut amalgamasi itu sendiri, di mana di dalam asimilasi perkawinan itu telah terjadi penyesuaian masyarakat yang melangsungkan pernikahan secara legal dan sah menurut agama untuk melahirkan keturunan baru. Artinya bahwa di dalam perkawinan itu telah melintasi batas-batas baik itu suku ataupun budaya, melintasi batas suku dan budaya. Itulah yang kita sebut dengan amalgamasi, di mana telah terjadi perubahan konsep di dalam masyarakat yang mendahulukan suatu konsep agama di dalam mengikat suatu perkawinan, sehingga hilang pembatas-pembatas perkawinan di dalam kelompok-kelompok budaya atau suku tertentu. Yang ketiga, asimilasi linguistik. Ini adalah percampuran komponen bahasa yang digunakan oleh masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari, yang artinya bahwa satu bahasa atau linguistik diterima di dalam masyarakat itu sehingga menjadi suatu alat penyampaian pesan yang secara umum dan diterima oleh masyarakat. Yang keempat, asimilasi agama. Ini adalah merupakan suatu kolaborasi yang dilakukan atas perbedaan keyakinan. Tetapi bentuk perpaduan ini bukan pada ajaran, ya. Kita harus pahami bahwa asimilasi agama bukan perpaduan di dalam ajaran.
tetapi merupakan proses penyelenggaraan ritual ibadah yang dilakukan tidak mengurangi masalah inti agama yang dipercayai. Nah, hal ini terjadi sebagai dampak daripada toleransi beragama yang dikembangkan di dalam masyarakat itu sendiri. Yang selanjutnya kita akan melihat faktor-faktor pendorong asimilasi. Terbentuknya asimilasi ini didorong oleh 6 faktor. Yang pertama, keberhasilan asimilasi adalah karena adanya keseimbangan ekonomi. Itu yang pertama. Ya, ada keseimbangan ekonomi. Yang kedua, ada musuh bersama dari luar sehingga terbentuk persatuan untuk persatuan yang internal untuk menghadapi musuh bersama dari luar. Yang ketiga, adanya sikap menghargai dan toleransi dengan orang asing dan kebudayaannya. Menghargai budaya asing, menghargai suku asing, menghargai ras asing, termasuk kebudayaan mereka, sehingga bisa masuk terhadap kebudayaan yang di dalam. Yang kelima, adanya keterbukaan pihak yang berkuasa terhadap pendatang atau minoritas. Sifat inklusif untuk menerima pendatang ataupun golongan minoritas di dalam masyarakat. Jadi ada saling menghargai di dalam perbedaan. Yang keenam, adanya perkawinan campuran yang memiliki kebudayaan yang berbeda. Yang sudah kita jelaskan di depan tadi tentang amalgamasi. Yang selanjutnya kita akan melihat di sini faktor-faktor penghambat terhadap proses asimilasi. Penghambat di dalam asimilasi yang pertama, adanya rasa takut atau khawatir dengan kebudayaan lainnya. Termasuk di sini kebudayaan-kebudayaan yang terlalu terikat kepada kebudayaan-kebudayaan lama, atau bisa dikatakan sifat-sifat konservatif. Adanya kekhawatiran terhadap suatu perubahan oleh golongan-golongan tertentu. Yang kedua, adanya perasaan dominan atau unggul dari kebudayaan lainnya. Ini yang kita sebut sebagai bagian daripada etnosentrisme itu sendiri. Merasakan atau menganggap budayanya lebih unggul daripada budaya lainnya. Yang ketiga, adanya perbedaan kepentingan yang menimbulkan pertentangan antar kelompok. Jadi, perbedaan kepentingan atau mendahulukan kepentingan-kepentingan tertentu menjadi penghambat terhadap suatu asimilasi. Yang keempat, adanya rasa in-group atau in-group feeling, atau rasa kuat karena individu terikat terhadap suatu kelompok sosial atau kebudayaan tertentu. In-group feeling itu suatu keterikatan yang kuat terhadap suatu kebudayaan tertentu sehingga terjadi eksklusivisme budaya dan tertutup terhadap budaya lainnya. Yang kelima, kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan lainnya. Yang keenam, terisolasinya kelompok sosial yang menghambat interaksi sosial. Isolasi wilayah, isolasi budaya menjadi penghambat terhadap interaksi antar budaya, antar suku, antar golongan, antar kelompok, menjadi penghambat daripada asimilasi. Yang selanjutnya kita akan membicarakan tentang akomodasi. Akomodasi menurut Sujono Sukamto adalah sebagai suatu proses usaha manusia untuk meredakan ketegangan di dalam mencapai suatu kestabilan atau kenyamanan. Nah, itu pengertian akomodasi yang disampaikan oleh Sujono Sukamto. Nah, di sini ada 4 tujuan akomodasi yang bisa dilakukan di dalam masyarakat yang dalam kondisi yang berbeda atau adanya perbedaan-perbedaan yang tajam di dalam masyarakat. Yang pertama, mengurangi pertentangan. Yang kedua, mencegah meledaknya pertentangan. Yang ketiga, menciptakan kerjasama.
Yang keempat, meleburkan kelompok. Nah, di sini kita akan membicarakan tentang bentuk-bentuk akomodasi. Pertama, akomodasi koersi. Nah, yang dinamakan koersi itu adalah suatu yang dipaksakan. Jadi, akomodasi dalam bentuk koersi merupakan bentuk akomodasi di mana satu di antara pihak yang berbeda dalam keadaan yang lemah bila dibandingkan dengan pihak lawan pelaksananya dapat dilakukan secara langsung maupun psikologis atau tidak langsung. Jadi suatu proses akomodasi yang diharuskan, integrasi yang diharuskan, koersif, bersifat koersif, yang pelaksananya dilakukan secara fisik atau langsung atau secara tidak langsung. Jadi harus mengikuti apa yang sudah diwajibkan untuk terbentuknya integrasi. Yang kedua, akomodasi kompromi. Akomodasi kompromi, namanya kompromi berarti adanya tindakan mengurangi tuntutan-tuntutan atau menekan tuntutan-tuntutan sehingga bisa tercapai suatu penyelesaian yang baik di dalam suatu perselisihan yang ada. Jadi mengurangi tuntutan-tuntutan di dalam konflik, di dalam mencapai suatu integrasi. Yang ketiga, akomodasi arbitrasi adalah suatu bentuk kompromi yang pada dasarnya oleh pihak yang bersangkutan tidak bisa mencapai suatu kesepakatan sendiri sehingga terjadi penyatuan yang dilakukan oleh pihak ketiga yang memiliki kekuasaan atau kemampuan atau kekuatan yang lebih tinggi dari pihak-pihak yang berkonflik, dan pihak-pihak yang berkonflik itu wajib mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh pihak-pihak ketiga yang menjadi arbitrator di dalam suatu proses akomodasi. Yang keempat adalah akomodasi mediasi. Akomodasi mediasi di sini adalah suatu proses penyelesaian konflik dengan mengundang pihak ketiga sebagai penyambung, sebagai penghubung di dalam suatu penyelesaian konflik sehingga akan terbentuk proses penyelesaian konflik secara damai atau terbentuknya integrasi secara damai di antara pihak-pihak yang berselisih. Demikian penjelasan tentang proses integrasi. Terima kasih.